assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya halo juga Mbak. Ya mungkin kalian penasaran di sini saya dengan siapa. Oh ya, sebelumnya masih mengenali saya kan walaupun pakai masker. Ya jadi di sini kita di lingkungan kampus diwajibkan pakai masker ya Kak ya. Ya, jadi kita diwajibkan pakai masker karena memang kita meminimalisir dan segera virus-virus Covid, mas Covid, Mbak Covid itu sudah hilang dan enyah dari bumi kita. Nah, jadi balik lagi dengan kita sekarang. Kalau di video sebelumnya kita dari Unpad, kita sekarang geser bukan sedikit sih jauh, kalau jalan kaki ya capek ya. Ya, jadi kita agak jauh gesernya. Kita ke ITB, bisa dilihat 100 tahun ITB dan sebelumnya selamat ulang tahun ITB yang ke-100. Oke, nah jadi biar kalian nggak penasaran, biar kamu nggak penasaran, sok mangga lah kenalan dengan salah satu atau dua-duanya lah ya kenalan. Maaf sebelumnya Mbak. Halo, kenalin aku Agnia, asalnya dari Bandung. Sekarang di jurusan Kimia, Fakultas FMIPA ITB. Angkatannya 2018, jadi sekarang semester 5. Oke, Mbak Agnia dari Bandung, Kimia ITB. Satunya, yuk Kak. Halo teman-teman, aku perkenalkan, aku Raka dari Kimia ITB 2018 juga, asalnya dari Batam. Oke. Nah, ini ada dua insan yang jauh nih dan dipertemukan di sini kita dari Lampung, dari Bandung, dari Batam. Nah, beliau berdua ini itu dari ITB, dari Kimia. Nah, perlu kita tanya dulu jalur masuknya tuh pakai jalur apa dulu? Lewat mana? Aku dari masuknya SNMPTN. Oke, SNMPTN. Ya. Oke, kita selesaikan dulu kali ya. Dari SNMPTN, SMA berapa memang? SMA 7 Bandung. SMA 7 Bandung. Bukan 1, 2, 3 lagi ya, 7 udahan ya. 7. Jadi kalau SMA aku tuh bukan SMA yang favorit gitu ya. Kalau orang-orang ditanya aku dari mana? Dari Bandung. Biasanya tuh kayak nebaknya tuh dari 3, SMA 1, 3 atau yang favorit kayak 8 gitu. Tapi aku dari 7 karena aku SMA-nya nggak begitu favorit gitu. Dulu SMA-nya nggak favorit, kalau nggak 3, 8 jadi sedikit tengah-tengahnya 7 nggak masalah lah. Tapi yang penting bisa di ITB kuliahnya. Kalau kakak ini? Aku kebetulan juga karena aku pindahan ya, jadi SMA-nya pas kelas 12 pindah ke Bandung juga, tapi kelas 10-nya dari Batam gitu. Oke. Nah, jadi menarik nih teman-teman semua. Jadi Kak, oke, boleh ini ya kita kasih tahu ya ke kakak-kakak ini bahwa dari Lampung ini kita banyak banget yang tanya dan kritik kita bahkan terus tanya-tanya terus ngeluh, "Kak, emang pindahan bisa lulus SNMPTN?" Alah kakak ini bohong mau ngesitip lulus SNMPTN, buktinya saya ini pindahan kayaknya nggak bakal lulus, nilainya lo nanti gimana. Ini kakak ini lulus SNMPTN dan pindahan dari Batam. Yuk dijelasin historisnya. Jadi dulu kan kelas 10 aku di Batam ya, di Batam tuh rankingnya juga nggak terlalu bagus gitu, terus pindah ke Bandung kelas 11 kan, kelas 11 di SMA 7 Bandung juga. Itu alhamdulillahnya dapat 3 besar terus nyampe kelas 12. Jadi dan nggak tahu juga sih waktu daftar SNMPTN tinggal daftar aja, jadi ya nggak berharap keterima sih, tapi udah persiapan SBMPTN juga kan, tapi alhamdulillahnya keterima di SNM gitu. Oke, nice. Berarti walaupun nggak punya persiapan, yang penting sudahlah pasrah gitulah ya. Cuma saya yakin sedibalik itu semua ada persiapan strategi yang matang untuk di jurusan ini gitu ya. Betul banget. Kalau kakak ini nih, gimana ceritanya dulu ketika masuk? Boleh. Jadi sebenarnya aku tuh nggak begitu berharap keterima SNMPTN ya. Soalnya kayak banyak faktornya gitu. Salah satunya kan SMA aku bukan SMA favorit gitu kan. Tapi alhamdulillahnya tuh pas pokoknya pas SMA aku tuh selalu ranking 3 beneran 3. Nah cuman sekali aja rankingnya tuh 5 gitu. Terus pas di ranking paralel yang seluruh angkatan, aku tuh ranking berapa ya, 10 besar masuk kayaknya tuh, masuk, saya aku lupa. Nah terus akhirnya dicoba aja daftar SNM ke ITB dengan bekal nilai aku gitu ya. Dan juga mungkin pengalaman lomba gitu, waktu dulu tuh pengalaman lomba itu. Nah oke, kalau boleh tahu nih, jadi pengalaman lomba, terus kakak ini juga dulu ranking 3 nurun 5 dan sekali 5, dan kalau di paralel ranking 10.
dari banyak kelas IPA ya, ranking 10. Dan kalau boleh tahu dulu kan SNMPTN ada beberapa pilihan tuh ya. Nah, pilihan pertama, pilihan keduanya itu apa tuh semuanya? Masih inget nggak nih? Masih ya. Kalau ini aduh agak lupa nih kayaknya, diinget-inget tuh. Kita kasih kesempatan yang kedua berarti. Pertama ini Mbak dulu. Jadi aku pilihan pertamanya tuh kimia ITB. Terus keduanya tuh teknologi pangan IPB Bogor gitu. Oke. Ya. Nanti mungkin kita bahas nih jurusannya. Silahkan. Kalau aku dulu SNM pilihan pertama FMIPA ITB karena ada peminatan kimia, terus pilihan keduanya itu sekolah farmasi ITB gitu. Terimanya pilihan 1. Oke, keterimanya pilihan 1 nih. Nah, jadi sedikit share nih kita Kak. Nah, jadi di Februari yang lalu, tanggal 5 Februari tepatnya, saya dan Kak Syaiful itu CEO dari Lampung Cerdas itu kita ke LTMPT. Kita ke LTMPT, kita sharing bahwa memang binaan Lampung Cerdas ini dari 2014, 15, 16 sampai 2020 itu banyak yang lulus SNMPTN dengan beberapa strategi, dan kita sharing di sana. Benar nggak strategi-strategi untuk lulus dari SNMPTN? Dan masih ada beberapa strategi yang memang ketika kita dengarkan pas nih. Contoh tadi kakaknya bilang FMIPA ITB, yang kedua teknologi pangan IPB. Nah, itu sudah jelas ada strateginya nih. Yang pertama yang paling tinggi, yang kedua di bawahnya grade-nya. Termasuk kakak ini juga tadi. Ternyata yang pertama ini dan yang kedua ini, dan yang ternyata yang keterima emang penempatannya udah benar tuh. Nah, gitu ceritanya. Nah, jadi memang dibalik itu semua ada strateginya. Dan kalau aku boleh tanya lagi, apa nih pesannya untuk adik-adik yang sedang lagi nonton nih? Dan untuk yang akan menghadapi SNMPTN, mumpung ini masih semester 4 kan di sekolah. Boleh yuk kasih pesan. Kalau dari aku, walaupun SNM itu kan banyak ya faktor penilaiannya, tapi jangan kayak patah semangat. Jadi tetap berusaha aja gitu ya. Walaupun kayak aku nih dari sekolahnya tuh nggak begitu populer gitu, nggak begitu namanya tadi tuh favorit. Terus aku juga kan rankingnya juga masih nggak pertama terus gitu ya. Tapi masih ada kok kesempatan gitu. Misal cari pengalaman lomba gitu ya, tapi jangan cuma sekedar ikut lomba gitu, harus bener sungguh-sungguh gitu. Tapi jangan lupa juga gitu buat persiapin SBM. Walaupun kita ngejar buat SNM, belajar yang benernya tuh persiapin juga buat SBM gitu. Itu kayak gimana ya? Kalau belajar buat SBM tuh bisa double gitu loh, untuk SNM bisa, buat SBM bisa gitu sih dari aku. Semangat aja gitu. Oke, siap. Next nih, kita tanya pesannya dulu, boleh langsung. Oke, kalau aku mungkin pesannya buat tambahan aja ya sama kayak teman saya barusan. Mungkin lebih banyak berdoa aja. Itu ampuh banget sih, soalnya yakin aja Tuhan pasti dengerin doa kita terus pilih sesuai apa yang kita mau gitu. Soalnya kita bakal kuliah ini menjalani ilmu yang bakal kita terusin gitu sampai kita tua nanti gitu. Jadi daripada nyesel milih yang nggak sesuai minat kita, mending langsung aja gas aja milih yang mau kita gimana gitu. Oke. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih banyak. Jadi kalau kata kakak yang perempuan ini, jadi siapkan dan lain-lain, persiapkan juga SBMPTN, jangan loyo duluan kalau rankingnya turun atau rankingnya kecil dari di bawah, tapi siapkan juga mentalitasmu, siapkan juga materi-materinya, dan siapkan juga mindsetnya bahwa mindsetnya selalu positif. Dan itu oke. Itu kalau kata kita itu jurus buminya lah, dan kalau kata ini kan kakak ini jurus langitnya. Kita harus berdoa karena bukannya Allah atau Tuhan itu kan memang apa yang kita pikirkan. Ya betul ya. Nah, jadi itu teman-teman semua, semoga ini bisa memotivasi kalian semua. Oke, masuk ITB mungkin kata orang sulit, tapi kakak yang bahkan ranking 10 paralel pun bisa. Ada strategi dong di balik itu semua. Terus kamu yang pindahan jangan khawatir, kakak yang pindahan pun bisa gitu. Dari Batam malah, kalau kata saya sih ya, daripada ke ITB dulu, mungkin enak ke Singapura aja sekalian. Ya kan? Cuman memang dulu pindahnya ke Bandung, dan ini yang terbaik di Bandung, ya kenapa nggak kita ambil? Ini yang terbaik di Bandung, dan makanya untuk kamu yang dari daerah, jangan khawatir, jangan pesimis, jangan loyo duluan. Semua orang punya kesempatan, dan semua orang juga punya impian yang kalian juga bisa wujudkan. Terima kasih, sekian dari kita di ITB, dan selamat ulang tahun ITB yang ke-100. Semoga menjadi universitas yang senantiasa memberikan
memberikan sesuatu yang terbaik buat negeri, mencetak lulusan-lulusan yang terbaik untuk negeri, dan sosok yang paling kita favoritkan adalah Bapak Yusuf Habibie. Terima kasih, sekian dari kita dari ITB, dari pelataran dan pintu masuknya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.